Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Subhan, mata kuliah Listrik dan Magnet, program studi pendidikan fisika STK IP Bima. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Yang pertama, kita sudah berikan sedikit pemahaman tentang densitas ataupun flux listrik, ya. Dimana flux itu adalah disimbolkan dengan psi, ya. Sedangkan densitasnya itu disimbolkan dengan D, ya, melalui percobaan yang dilakukan oleh Faraday dengan menggunakan bola konduktor, ya, bola konduktor yang diberi muatan listrik, ya. Pada hukum Gauss ini tentu saja berangkat daripada percobaan tersebut, ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan daripada secara definisi. Kalau Faraday yang berpindah pada suatu percobaannya itu adalah suatu muatan, ya, sehingga definisi daripada fluxnya itu adalah ataupun identik dengan muatan itu sendiri. Karena flux itu kan dihasilkan oleh muatan listrik, ya. Sedangkan hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah medannya, ya, jumlah medan yang melewati suatu permukaan, di mana jumlah medan tentu memiliki batasan ataupun total, atau ya total fluxnya, ya, di mana total flux itu ya tergantung daripada jumlah medan yang dihasilkan oleh muatan, ya. Semuanya bermuara pada muatan. Sebenarnya konsepnya sama atau identik, ya, karena memang berangkatnya memang dari sana. Cuma ada sedikit perbedaan yang kalau dalam Faraday yang berpindah itu adalah suatu muatan, ya, sedangkan yang pada hukum Gauss yang berpindah atau yang mampu melewati suatu permukaan itu adalah medan listriknya, ya. Di mana jumlah total dari flux listrik itu tergantung daripada jumlah medan yang dihasilkan oleh muatannya. Sebagai ilustrasi contoh yang saya gambar ini, di mana ada suatu muatan, ya, di dalam bola. Kemudian muatan ini kan menghasilkan medan listrik, ya. Kemudian diberi suatu dinding permukaan yang mengelilingi suatu muatan ini, ya, sehingga garis medannya tetap mampu melewati suatu permukaan tersebut. Nah, oke. Yang gambar yang pertama ini juga dapat mengilustrasikan bahwa di sini terdapat suatu dinding ataupun permukaan yang tegak lurus dengan garis medannya, tegak lurus dengan garis medan, ya. Dimana kalau secara matematiknya untuk rumus dasarnya, ya, rumus dasarnya flux yang disimbolkan dengan psi ini ya sama dengan garis medan listrik dikali dengan luasan. Sedangkan untuk yang gambar yang kedua yang saya tunjuk ini, ya, dimana terdapat dua dinding yang berbeda, ya, dua dinding yang berbeda antara dinding yang tegak lurus dengan bidang miring, ya. Dimana medan listrik, ya, melewati suatu dinding yang tegak lurus ini, kemudian melewati lagi bidang miring ini, ya, sehingga arah daripada medan listrik itu, ya, mengarah sesuai dengan arah bidangnya, ya, arah bidang miring ini, ya, sehingga terbentuklah suatu sudut. Nah, sehingga ada bentuk persamaan kedua di sini. Sekalipun antara luasan A1 dengan luasan A2 ini sama, ya, cuman bentuk persamaan yang berbeda, ya. Ya, sehingga dapat ditulis A2 cos theta, ya, karena memang ada bentuk sudut di sini, ya, bentuk sudut, ya, sehingga sama dengan A1, ya. Jadi untuk flux listrik, ya, jadi perubahan transformasi persamaan dasarnya menjadi E dot A cos theta. Oke.
Sekarang kita melanjutkan bagaimana bentuk daripada hukum ataupun flux listrik dalam bentuk hukum Gauss. Ya, tentu berbeda dengan flux listrik yang dikemukakan oleh Faraday, ya, flux rapatan flux listrik yang dikemukakan Faraday. Nah, sekarang kita meninjau hal tersebut, ya, tentang turunan hukum Gauss-nya. Ya. Oke, kita melihat kembali gambar yang pertama tadi, di mana secara persamaannya tadi adalah rumus dasarnya ini, ya, transformasi dari persamaan itu, di mana intensitas medan listrik, ya, E sama dengan flux per A ataupun per luasan. Ya, dapat kita tuliskan, ya, di mana flux sama dengan E dot A tadi, ya. E itu kan tegak lurus terhadap luasan ini, ya. Nah, kemudian secara matematis juga dapat kita tulis dengan bentuk integral, ya, karena yang kita tinjau ini adalah beberapa jumlah total daripada flux itu, ya. Jumlah total, ya, tentu harus digunakan integral, ya. Ya, karena yang ditinjau di sini adalah dengan menggunakan koordinat bola, ya, seperti yang dilakukan oleh Faraday, ya, sehingga disimbolkanlah dengan menggunakan integral tertutup, ya, sehingga berubah menjadi integral tertutup E dA, ya. Ya, sebenarnya untuk cos theta dan dA ini hakikatnya sama, ya, merupakan vektor arahnya, ya, vektor arahnya. Sedangkan untuk rumus yang ini adalah dalam bentuk skalar, kalau yang ini dalam bentuk vektornya. Nah, kemudian kalau kita meninjau dari suatu bola, ya, koordinat bola, ya, ya, diilustrasikan di sini terdapat muatan yang ada di dalam ruang tertutup bola ini, ya, di mana muatan ini menghasilkan suatu medan listrik yang mengarah keluar ke kulit bola, ya, mengarah keluar ke kulit bola, atau disimbolkan dengan E, ya, medan listrik yang keluar ke arah kulit bola. Sedangkan untuk jarak antara pusat bola ataupun dari muatan ke kulit bola itu disimbolkan dengan R, ya. Dengan R. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa diasumsikan bahwa bola ini memiliki ketebalan. Anggap aja ini ada garis putus-putus di luar sini, ya, di luar sini garis putus-putus yang menandakan bahwa kulit bola memiliki ketebalan, sehingga terdapat R jari-jari dalam dan jari-jari luar, atau jari-jari R dan jari-jari R aksen. Sedangkan untuk daerah yang ataupun kulit bola yang ditembus oleh medan listrik ini, ya, kita ambil daerah luasan sedikit daerah luasan yang didiferensialkan daripada keseluruhan permukaan bola ini, ya, ya, ataupun disimbolkan dengan dA, ya, sehingga kita masukkan dalam bentuk persamaan E dikali dA ini, ya. Kemudian integral tertutupnya ini karena memang muatannya ini berada dalam koordinat bola ruang tertutup. Kemudian dapat kita turunkan ataupun analisis dari bentuk persamaan dasar ini sehingga menjadi bentuk transformasi daripada persamaan Gauss, ya. Ya, sehingga untuk persamaan integral tertutupnya dapat kita tulis ulang. Nah,
Nah, ada beberapa variabel yang dapat kita ganti di sini ya. Ya, untuk mengawali dari analisis, tentu E itu kan sama dengan ya Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat ya. Yang dimana kalau dalam koordinat bola ini ya tentu di seluruh ataupun di dalam bola ini terdapat muatan-muatan yang terdistribusi secara merata ya, sehingga terdapat kerapatan muatan di sana ya, ataupun kerapatan muatan per satuan volume ya, yang dimana disimbolkan dengan rho ya, ataupun densitas daripada suatu kerapatan muatan. Kalau yang D tadi adalah kerapatan flux listriknya ya. Kalau untuk rho ini adalah kerapatan daripada muatannya ya per satuan volume. Ya, perlu dibedakan bahwa yang D tadi adalah kerapatan flux, yang dimana sama dengan flux sama dengan 4pi R kuadrat ya, atau Q ataupun flux sama dengan luasan bola ya. Luasan permukaan bola. Sedangkan untuk rho ini merupakan rapatan muatan ya per satuan volume ataupun diferensial daripada volume bola ya. Atau bisa dikatakan bahwa Q sama dengan rho dot d dv. Nah, sehingga untuk nilai Q-nya dapat kita ganti dengan rho dv ini ya. Oke, kita masukkan ya dalam persamaan. Nah, sehingga nilai D tadi ya, nilai nilai E ini dapat kita per 4pi epsilon 0. Sedangkan untuk Q tadi kita ganti dengan rho dot dv, sedangkan R kuadratnya ini. Nah, karena muatan ini ya merupakan suatu bentuk vektor ya, sehingga kita harus masukkan juga bahwa di mana jaraknya itu adalah memiliki vektor satuan ya, vektor arah ya, yang dalam bentuk R luar dikurangi R dalam ataupun R aksen per besaran R luar min R aksen ya. Nah, di mana bahwa yang saya kasih kotak ini merupakan bagian daripada R topi ya, seperti yang kita bahas di awal-awal pertemuan ya. Nah, sehingga dapat kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini ya untuk diferensialnya ya kita diferensial dv terhadap rho ini ya, volume. Kenapa diferensial dv ini dimasukkan dengan 3 integral lipat ya, karena memang dalam koordinat bola itu ada beberapa variabel yang memiliki batasan yang harus diintegralkan. Sedangkan untuk konstanta ini, konstanta 4pi epsilon 0 ini kan tidak ada hubungannya dengan diferensial volume dengan diferensial A ya, sehingga dikeluarkan dulu dari integral ya. Nah, kembali kita tinjau bahwa integral lipat 3 ini merupakan dari diferensial daripada suatu volume ya. Kita ketahui bahwa gambar volume itu memiliki tiga komponen ya, 3 komponen yang dimana arah x, y, z ya, x, y, z, ataupun ada beberapa variabel juga yang memiliki batasan yang harus diintegralkan, seperti sudut pi dan sudut theta ya. Sudut theta ini yaitu sudut azimutnya ya. Sudut pi ini adalah sudut horizontal, sedangkan yang ketiga adalah jarak muatan ke kulit bola, yang dimana kulit bola itu ada kulit bola dalam dan kulit bola luar. Nah, oke. Ya, sehingga kalau yang ini ya, sehingga gini, kalau kita
kalikan ke dalam menjadi R pangkat 3 kan ya, sehingga perubahan daripada persamaan yang ini ya menjadi seperempat pi epsilon 0 integral lipat 3 ru dot dv integral tertutup dari R min R aksen per besaran R min R aksen pangkat 3 dot dA ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bentuknya untuk mempermudah analisis juga ya, tentu kita ini dibuat sederhana dulu ya, dimana R min R aksen itu kita kasih aja simbol R besar ya. Ya, demikian juga yang di bawah ya, hanya perubahan notasi aja ya untuk mempermudah ya, analisis ya. Kemudian kita kembalikan dulu ke persamaan yang ini ya, sehingga untuk perubahan ini kita keluarkan R ini, R vektor ini dikali dengan ataupun dibagi dengan besaran R ya, sehingga menjadi perubahannya ya. Jadi per R ini kan menjadi, kalau dikeluarkan satu jadi R kuadrat kan. Kalau ini R per R per besaran R ataupun R topi ini ya. Ya, sehingga menjadi R topi ini merupakan vektor satuannya ya, vektor arah. Nah, sebelum kita melanjutkan suatu analisis, tentu kita seperti biasa kalau kita melakukan penyelesaian suatu persoalan yang berkaitan dengan medan listrik ataupun flux listrik seperti ini dalam koordinat bola ataupun koordinat kartesian dan koordinat silinder ya. Kalau di sini kita dalam membahas tentang koordinat bola ya. Tentu yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah vektor satuannya ya, yang dimana vektor satuan itu ya adalah nah ini yang sudah saya kasih tanda kotak biru ya. Ada dua vektor satuannya, yaitu vektor satuan R topi dot diferensial daripada luasan ya, luasan permukaan bola. Nah, di mana RDA ini sama dengan ya, kita bisa melihat ya itu R topi tadi ya, R topi dot DA sama dengan besaran R dot DA dikasih besaran sama-sama besaran ya kali cos theta. Ya, perlu kita ketahui juga, beri pemahaman bahwa kalau kita tinjau dari kedua gambar ini, kita melihat bahwa arah medan listrik ini kan tegak lurus saja ini ya. Akan tetapi tetap diasumsikan dari penembusan medan listrik melewati permukaan ini diasumsikan terdapat pembentukan sudut ya. Sekalipun sudut itu adalah sudut mendekati 0 ataupun sama dengan 0. Sehingga kita ganti tetanya itu sama dengan 0. Sehingga menjadi cos 0 ya. Dimana cos 0 itu kan sama dengan 1 ya. 1 dikali nilainya ini 1 ya sama dengan ya, sehingga menjadi R ini kan jadi 1 dot DA ya, sehingga menjadi DA saja. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa DA ini merupakan luas permukaan bola kan ya. Secara trigonometrinya luas permukaan bola itu sama dengan secara trigonometri ya R kuadrat sin theta d theta d pi ya. Atau secara rumus dasarnya identik dengan 4pi R kuadrat ya, 4pi R kuadrat. Ini analisis secara trigonometrinya, sedangkan rumus dasarnya hakikatnya sama ya, identik ya. R kuadrat sin theta d theta d pi ini sama dengan ataupun identik dengan 4pi R kuadrat. Nah, sehingga dapat kita masukkan nilai R topi dot DA ini yaitu dengan memasukkan nilai ini ya.
Nah, kemudian ya kita lanjut ke daerah yang saya beri kotak merah ya. Kita selesaikan dulu daerah kotak merah. Nah, menjadi sper R kuadrat dot R kuadrat ya. Ini nilai DA ini ya, nilai DA. Ya, karena ini terdapat R kuadrat sehingga saling menghilangkan ya. Sehingga menjadi sin theta d theta d pi ya. Ya, kemudian kita lanjut kepada pengintegralan ya, pengintegralan yang integral tertutup ini. Ya, kita ketahui juga bahwa terdapat dua diferensial di sini sehingga terdapat pula dua integralan, dua pengintegralan karena ada dua diferensial yang diturunkan di sini, yaitu integral sudut theta dengan integral sudut pi. Yang dimana kalau ini secara penulisannya, jadi sehingga menjadi integral tertutup sin theta d theta d pi. Nah, untuk sudut tetanya, kalau kita tarik garis ya, kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar ini ya. Tarik garis ke bawah, oke ya. Nah, kita tarik mulai dari sini sampai ke sana ya. Kan terbentuk setengah bola kan, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, di mana dari sudut 0 sampai dengan pi ya. Jadi batasan untuk diferensial sudut theta itu mulai dari 0 sampai dengan pi ya. Sedangkan untuk sudut horizontal, yang tadi sudut theta itu azimut ya, sudut azimut ya. Sedangkan untuk sudut horizontalnya itu ya, mulai dari titik sini sampai dengan titik kembali ke titik sini lagi ya, merupakan sudut T, yang dimana dalam bentuk lingkaran bola ya, satu lingkaran ya, dari titik 0 sampai dengan di sini sampai di sini pi, sampai dengan di sini berarti 2 pi ya. Berarti batasan untuk diferensial pi ini mulai dari 0 sampai dengan 2 pi, sehingga bentuk pengintegralannya ya, kita kasih batasan di mana theta itu kan mulai dari 0 sampai pi kan. Sedangkan untuk integral daripada dp ya, mulai dari 0 sampai dengan 2 pi. Nah, sehingga menjadi kalau integral sin theta sama dengan cos theta kan, min cos maaf ya. Integral sin sama dengan min cos theta tetap kita masukkan. Sedangkan untuk integral pi itu sama dengan pi ya. Nah, nilai pi ini kita ganti dengan nilai batasan atas dikurangi dengan batasan bawah. Nah, sehingga nilai pi yang 2 pi ini dikurangi dengan 0 yang sama dengan 2 pi. Nah, tinggal yang min cos theta ini yang memiliki batasan 0 sampai dengan theta sampai dengan pi. Nah, kita ganti tetanya dengan nilai pi dan nilai 0 ya, sehingga menjadi min cos pi ya, min cos pi min cos 0 dikali 2 pi ini ya. Nah, sehingga menjadi min cos pi itu sama dengan 1, min cos 0 itu juga sama dengan 1. Nah, sehingga min kali min itu sama dengan plus ya. Jadi untuk nilai DA nya ini ataupun R topi DA itu menjadi 1 plus 1 kali 2 pi atau sama dengan 4 pi. Nah, sehingga dapat kita masukkan dalam persamaan awal ini ya, kita ganti dengan kita masukkan nilai yang kotak merah ini menjadi nilai 4 pi ya. Nah, sekarang kita sudah masukkan nilai 4 pi tadi ya, yang dimana yang kita kasih kotak merah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari integral diferensial daripada luasan bola tadi sama dengan 4pi ini. Nah, karena 4pi ini ya dapat kita saling hilangkan ini dengan 4pi ini ya.
4Pi saling hilangkan sehingga menjadi tinggal seper epsilon 0 integral lipat 3 ru dot dv ya. Nah, karena ru dot dv ini merupakan nilai Q tadi ya. Berarti kita masukkan kembali aja dulu untuk nilai Q-nya sehingga menjadi integral daripada Q, diferensial Q. Kalau integral daripada diferensial Q ya sama dengan Q ya. Sehingga persamaan hukum Gauss-nya menjadi Q per epsilon 0. Atau dari rumus dasarnya tadi, integral tertutup ataupun flux ya. Flux sama dengan integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini merupakan bentuk daripada finishing daripada hukum Gauss-nya ya. Akan tetapi sebenarnya masih bisa dilakukan secara sederhana sebenarnya. Namun karena ada beberapa variabel yang harus kita ketahui ketika kita menyelesaikan suatu persoalan ya, seperti ini ya, luasan permukaan bola tadi ya, luasan dA ini ya, dimana nilai r kuadrat sin theta d theta dp yang identik dengan 4pi r kuadrat. Nah ya, poin ini yang ingin kita ketahui juga melalui analisis daripada persamaan yang kita turunkan ini. Nah, kemudian kalau secara sederhananya ya dapat kita gambarkan lagi dalam bentuk bola tadi ya. Ya, kita kembali ke dalam rumus dasarnya ya, yaitu flux ataupun psi sama dengan E dot A ya. Tinggal kita masukkan aja ini ya. Nilai daripada E itu per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, sedangkan untuk A itu kan nilainya 4pi R kuadrat ya. Tinggal kita masukkan. Nah, menjadi ya per 4pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, untuk 4pi tadi ya kita langsung saling menghilangkan, R kuadratnya juga saling menghilangkan, jadi yang tertinggal hanya Q per epsilon 0. Nah, sehingga menjadi sama seperti dengan rumus yang di atas ini. Nah, karena ada hubungannya ketika kita menganalisis suatu gelombang ya, gelombang dalam bentuk gelombang elektromagnetik, tentu hukum Gauss ini bagaimana bentuknya dalam persamaan Maxwell yang pertama ya. Oke, kita lanjut ya. Kita menulis kembali, mengambil kembali rumus yang ini ya, yang berkaitan dengan rapatan volumenya ini ya, yang tidak masuk ininya ya. Tidak masuk 4pi-nya. Oke. Ini adalah bentuk persamaan flux listrik ya. Per epsilon 0 integral lipat 3 ru dot dv. Nah, kita masukkan dalam persamaan Maxwell yang pertama ya, yang dimana dalam persamaan Maxwell itu tinggal tambahkan nilai daripada operator nabla ataupun operator del ya. Ya, perlu diketahui juga bahwa operator del ini berbeda bentuk persamaannya, baik itu dalam koordinat kartesian, koordinat bola, dan koordinat silinder. Bisa teman-teman tinjau kembali slide yang pertama yang sudah saya beri di awal-awal pertemuan, bahwa nilai del ini dapat dilihat di slide yang pertama itu ya, bentuknya ya. Diistilahkan dengan nabla disebutkan. Nah, sehingga di sini ada integral tertutup x dot dA ya sama dengan operator nabla ataupun nabla dot x dv. Nah, ini bentuk daripada persamaan Maxwell. Nah, maka dapat kita ganti ya untuk nilai tambahan daripada nilai operatornya ini, operator del ya. Ya, dot e dv
ya, dv saling menghilangkan ya, jadi tinggal sehingga integral juga otomatis hilang ya kalau diferensialnya hilang, jadi berubah menjadi rumus dasar. Jadi nabla dot e sama dengan per epsilon 0 kali rho ya. Nah, karena yang dibahas tadi adalah ketika rho ini berada di dalam suatu ruang hampa ya, tentu juga muatannya itu adalah sama dengan 0. Rho itu sama dengan 0 di dalam ruang hampa yang tidak diberi suatu muatan ya, sehingga nilai rho itu tentu sama dengan 0. Nah, nilai 0 dibagi dengan nilai apapun ya hasilnya sama dengan 0 ya, sehingga menjadi nabla dot e itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan hukum Maxwell yang pertama yang berkaitan dengan listrik. Sedangkan yang kedua dan selanjutnya itu merupakan berkaitan dengan magnet. Ya, demikian pembahasan ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada hal yang tidak bisa dipahami, mungkin mudah-mudahan bisa diputar ulang lagi supaya lebih dipahami lagi ya, sehingga tidak ada kekeliruan untuk cara memahami pembahasan ini ya. Apabila ada kekeliruan juga dari saya ya, mungkin bisa dikoreksi ya, Oke, dapat kita juga bertemu kembali di video selanjutnya, baik itu membahas suatu persoalan ataupun materi yang berkaitan dengan listrik magnet selanjutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.